Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Pada lafaz bacaan alladzina, nah, di sini apabila kita mendapati alif lam berada di awal bacaan, yaitu kita membacanya dengan bacaan a, meskipun di sini tidak ada harokat, ya, maka kita baca dengan a. Karena di sini ada alif lam bertemu dengan huruf lam, yang mana lam termasuk huruf alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, maka di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, langsung kepada huruf lam yang ditasydidkan. Kemudian pada lafal zina ada hukum tajwid berupa bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian sahabat Quran, hati-hati di dalam pelafalan zalnya. Zal di sini agar dia terbaca dengan baik, itu dengan ujung lidah kita menempelkan dengan gigi sari atas. Zi. Maka alladzina, hati-hati jangan terbaca dengan allazina. Ini kesalahan yang sering terjadi, diganti dengan huruf zai. Kemudian pada lafal yanquduna ada ikhfa pada lafal nun sukun bertemu dengan qaf. Ikhfa yaitu membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Izhar itu jelas, idgham itu dimasukkan sehingga nun atau tanwinnya hilang. Sedangkan ikhfa itu nunnya disamarkan kepada huruf qaf. Dan qaf termasuk huruf yang tebal, maka ikhfanya juga ikhfa yang kita tebalkan. Yanquduna. Kemudian kita tahan gunnahnya. Alladzina yanquduna. Kemudian pada lafal dhad di sini dha, dhi, du. Nah, pada lafal du sendiri yaitu dhad huruf isti'la dan huruf idbaq yang tebal dan juga pangkal lidah terangkat. Di sini ada bacaan mad tabi'i yaitu dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian ahdallahi, di sini ada ha sukun yang mana ha memiliki sifat yaitu jarayanu an-nafas, mengalirnya nafas kita. Ahdallahi. Kemudian pada lafal da ketemu dengan lafal Allah, maka di sini dinamakan dengan lamut tafkhim, yaitu lam yang dibaca dengan tebal lafal Allahnya, yaitu lam tebal. Nah, kemudian pada lafal Allahnya itu kita panjangkan 2 harakat. Di sini juga ada mad tabi'i. Mad tabi'i. Kemudian pada lafal mim ba'di ada nun sukun bertemu dengan ba, maka ini kita namakan dengan iklab. Iklab yaitu membalikkan suara nun menjadi suara mim. Maka di sini ditandai dengan ditanda di huruf mim atasnya, dalam rosamnya ada mim kecil di atasnya. Nunnya diwarnai dengan warna abu-abu, menandakan nunnya dianggap tidak ada, diganti dengan huruf mim. Maka membacanya mim ba'di. Nah, ini kita ada 2 cara baca, yang pertama dengan idbaq, yang kedua dengan furjah. Tapi kami memilih untuk membaca dengan idbaq, yaitu bibir kita tertutup dengan rapat. Sedangkan furjah masih ada sedikit rongga mulut bibir kita yang kita terbukakan sedikit untuk dia ada keluarnya nafasnya gitu ya, atau keluarnya suara itu. Sedangkan kalau dia rapat, maka dia merapatkan bibir kita supaya tidak ada yang dikeluarkan. Kemudian pada lafal mitsaqih, di sini adalah lafal mi panjang 2 harakat yaitu mad tabi'i, kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal sa, di sini ada huruf sa, hati-hati jangan terbaca dengan sa, jangan misaqih. Bukan sin, tapi dia sa. Makhrajnya sama seperti dal, ujung lidah menempel dengan gigi sari atas. Di sini sa yaitu adanya fathah bertemu alif, itu juga kita hukumi dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal mitsaqihi wa yaqta'un, di sini pada lafal hi ada bacaan mad silah qasirah, panjangnya 2 harakat. Yaitu apa itu mad silah? Mad yang berkenaan dengan ha dhamir. Ini namanya ha dhamir yang berbentuk seperti ini.
Kemudian ditandai di setelahnya ada seperti ini namanya ya kecil gitu ya, atau kita namakan ya kecil. Kemudian selanjutnya wa yaqta'una, pada lafal qaf di sini ada bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantul. Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca huruf bacaan qalqalah yaitu yang pertama tidak memantulkannya, itu salah. Yang kedua menambahkan hamzah, contohnya ya yang pertama tadi tidak memantulkan, misalnya wa yaqta'un, ini tidak memantulkan. Kedua menambahkan hamzah, misalnya wa yaqta'un, nah ini menambahkan hamzah, ini keduanya salah. Yang betul adalah wa yaqta'u wa yaqta'una. Nah, kemudian pelafal u ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu dengan huruf waw. Panjangnya 2 harokat. Kemudian ma amarallahu bih. Di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad. Maka di sini panjang untuk ma adalah 4 harokat atau 5 harokat. Ma amaro. Nah, begitu. Kemudian pada lafal Allah tadi lamnya tebal, Allahnya tebal, panjangnya pada lafal Allah 2 harokat yaitu mad tabi'i. Kemudian pada lafal bihi ayyusala itu ada mad silah tawilah, yaitu di sini berkaitan dengan hak dhamir yang bertemu dengan hamzah setelahnya. Maka apabila ada hak dhamir bertemu dengan hamzah setelahnya, itu kita namakan dengan mad silah tawilah. Kita panjangkan sebagaimana mad jaiz dan mad wajib, yaitu panjangnya 4 harokat. Kemudian pada lafal ayyusala ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu terjadi ketika adanya nun sukun bertemu dengan ya, salah satu huruf idgham. Cara membacanya, karena bisa idgham artinya memasukkan, maka nunnya dimasukkan ke huruf ya sehingga suara nunnya hilang. Tapi di sini idghamnya idgham nakis, tapi tidak terlalu hilang secara keseluruhan, masih ada sebagian. Maka bukan ayyu tapi ayyusala. Kemudian ayyusala, yusala di sini ada mad tabi'i, dhammah bertemu dengan waw. Kemudian wa yufsiduna fil ard. Pada lafal fa ada fa yang dia sukun, memiliki sifat hamas, maka dibaca dengan mengalirkan nafas. Yuf, jangan yup dengan pa ya, tapi dia dengan f gitu ya. Kemudian pada lafal du ada mad tabi'i, dhammah bertemu waw, 2 harokat. Fil ard, pada lafal fil ard ada ada bacaan alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal ard di sini ro-nya dibaca tebal, jangan ard, tapi dia ard. Kemudian ada rafal dotnya, maka ketika melafalkannya harus ada huruf dotnya. Fil ard, fil ard, fil ard. Nah, ada huruf dot. Kemudian ulaika. Nah, di sini ada mad wajib muttasil. Adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau adanya hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dia kita panjangkan sepanjang 4 harokat untuk mad wajib muttasil. Waw di sini ditandai dengan sifar mustadir, tidak dibaca. Kemudian humul khasirun, ada lafal lam, alif lam, di sini alif lam qamariyah karena dia alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian kha ada mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil. Run ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf dan sebelumnya ada huruf mad. Mad arid sedikit, mad arid ini sukun sendiri itu terjadi apabila adanya huruf yang disukunkan karena waqaf. Di sini nunnya awalnya berharokat karena waqaf, dia menjadi sukun dan sebelumnya ada huruf mad. Panjang mad arid boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Maka boleh humul khasirun 2 harokat, humul khasirun 4, humul khasirun 6 harokat. Kita coba ulang. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bih ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ya.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Pada bacaan kaifa takfuruna, pada lafal kaifa di sini ada bacaan lin. Pada lafal kai yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf ya sukun. Bacaan lin terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama adalah adanya fathah bertemu ya, yang kedua fathah bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada lafal takfuruna di sini ada huruf kaf yang sukun. Ini perlu kita baca dengan bacaan hams. Jangan takfuruna, tapi dia takfuruna. Kemudian pada lafal ru sendiri ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Maka pada lafal ru kita panjangkan dua harakat. Kaifa takfuruna. Kemudian billahi. Di sini ada lafal Allah, lafzul jalalah, yang dimana sebelumnya didahului dengan harakat kasrah, maka di sini lamnya menjadi lam yang tipis. Lam tipis, bukan lam tebal, atau kita namakan lam tarqiq. Maka membacanya bukan billah tapi billahi. Ya, billahi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Pada bacaan wa kuntum ada bacaan ikhfa. Ikhfa ini kita namakan ikhfa hakiki, bukan ikhfa syafawi, yaitu terjadi apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu di sini huruf ta. Maka cara membacanya yaitu suara nunnya disamarkan kepada huruf ta-nya, wa kuntum, wa kuntum. Maka suara nun harus disamarkan kepada huruf ta, bukan dibaca wa kuntum, bukan. Nanti itu bukan makhraj daripada huruf ta. Maka ikhfa itu kan membaca di antara idgham dan izhar. Idgham itu memasukkan, izhar itu jelas suara nunnya. Sehingga di sini dia menyamarkannya kepada makhraj hurufnya langsung. Kalau tak, maka kepada huruf tak sendiri. Maka wa kuntum, bukan wa kuntum, tapi wa kuntum. Kemudian pada lafal tum amwata di sini ada izhar syafawi, yaitu pada bacaan huruf mim mati bertemu dengan hamzah. Apabila ada mim mati bertemu dengan hamzah, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi terjadi apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, sementara di sini bertemu dengan hamzah. Maka kita baca suara mimnya dengan jelas dan tidak ditahan. Wa kuntum amwata, sama amwat. Di sini mim mati bertemu wa, jelas mimnya. Kemudian pada lafal wa sendiri ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif, panjangnya dua harakat. Kemudian amwatan fa ahyakum. Lafal tanfa di sini ada bacaan ikhfa lagi, sama seperti kuntum, tapi di sini ikhfa-nya ke huruf fa. Maka amwatan tan sambil ditahan gunnahnya. Kemudian fa ahyakum. Kemudian ha sifatnya ada sifat hamas, alirkan nafas kita. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal ya ada bacaan mad tabi'i, yaitu pada lafal ya-nya ada fathah bertemu alif, panjangnya dua harakat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian thumma yumitukum. Pada bacaan thumma di sini ada bacaan gunnah,
yaitu ditandai dengan adanya huruf mim yang berharokat tasydid dan diwarnai dengan warna hijau. Cara membacanya yaitu suara mimnya ditahan dulu. Jangan langsung dilepas, thumma yumitukum, tapi menahan dulu. Thumma, thumma, baru dilepas. Tahan dulu, ya 2 harokat baru lepas. Thumma yumitukum. Pada lafal mi ada bacaan mad tabi'i yaitu kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian pada lafal thumma yumitukum, thumma ada mim mati bertemu sa, maka dinamakan dengan bacaan izhar syafawi. Jelas suara mimnya tidak boleh ditahan. Thumma, kembali lagi kita menemukan ada mim berharokat tasydid, di sini bacaan gunnah. Tahan dulu suara nya. Kemudian yuhyikum, ha sukun tadi kita sudah bahas, yaitu alirkan nafasnya dan dia ha yang lembut, jangan dibaca yuhyikum tapi yuhyikum. Kemudian pada lafal yikum di sini ada bacaan mad tabi'i lagi, kasrah bertemu ya. Kum summa ada mim mati bertemu sa, hukum tajwidnya yaitu idhar syafawi. Suara mimnya harus dibaca dengan jelas dan tidak boleh ditahan. Summa, kembali lagi pada lafal summa ada bacaan gunnah, ditahan suara nya sepanjang 2 harokat baru dilepas. Ilaihi turja'un, pada lafal laihi ada bacaan lin yang mana lembut dalam pelafalannya. Turja'un, di sini ada ro yang didahului dengan dhammah dan ro sukun itu kita baca dengan ro tafkhim. Ro yang dibaca dengan tebal, ro tebal tafkhim. Kemudian pada lafal un ada bacaan mad arid lis sukun. Itu mad yang terjadi apabila ada sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Di sini adalah huruf nun yang dimatikan dan disukunkan. Sebelumnya ada huruf mad, maka au-nya ini kita boleh panjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Maka boleh turja'un, 2 harokat turja'un, 4 turja'un, 6 harokat baru dimatikan nunnya. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.